Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini, Mama Ta mau buat nastar ekonomis yang lumer di mulut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 700 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Masukkan 50 gram room butter, kalau nggak ada room butter boleh pakai margarin ya, pakai full margarin 750 gram. Kalau dikasih room butter nanti cookiesnya makin lembut dan lumer di mulut ya. Masukkan 60 gram gula halus. Aduk hingga adonan tercampur rata dan sampai adonannya lembut. Ini saya aduk menggunakan whisk. Boleh juga diaduk menggunakan mixer, gunakan speed rendah sekitar 1 hingga 2 menit. Setelah adonan lembut dan tercampur rata, masukkan 6 kuning telur. Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan 1 kg tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro rendah. 60 gram tepung maizena. 80 gram susu bubuk. 1 sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata, saya aduk menggunakan spatula. Setelah adonan mulai tercampur rata, lanjut uleni sebentar menggunakan tangan. Nah, ini tekstur adonannya. Adonannya lembut. Pulung adonan membentuk bulatan. Kalau udah bisa dipulung seperti ini, tandanya adonannya udah kalis ya. Ini siap untuk diberi isian. Sebelumnya, isiannya ini udah saya bulat-bulatkan. Untuk satu bulatan ini beratnya sekitar 6 gram ya. Supaya adonannya sama besar, saya ambil menggunakan sendok takar. 1 sendok takar ini beratnya sekitar 9 gram. Bulatkan dan pipihkan adonan. Letakkan selai yang telah dibulatkan di tengah adonan. Bungkus selai. Dan bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Setelah dibulatkan, letakkan di atas loyang. Loyangnya tanpa perlu dioles margarin. Kalau loyangnya dioles margarin, nanti nastarnya ini bergerak. Jadi sebaiknya nggak usah dioles margarin, supaya mengoles kuning telurnya nanti lebih mudah ya. Jadi nastarnya ini nggak bergerak. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai dengan 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya. Panas oven tetap stabil. Ada roti serinya juga, bisa buat muter ayam guling dan ada blowernya juga.
Loyangnya saya letak di rak tengah, panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 25 menit atau sampai nastarnya mateng, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oven Mito Fantasi 2 ini memiliki 4 pengaturan tombol. Tombol yang di atas ada fitur rotisserie, bisa buat panggang ayam guling dan lainnya. Jadi ayamnya bisa muter ya. Ada fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan donat, roti, kue, dan lainnya. Ini saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah. Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget, lebih lengkap dari oven Mito Fantasi 1 keluaran sebelumnya. Kualitasnya bagus banget ya. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Nah, ini nastarnya udah 25 menit dipanggang, udah mateng, bagian bawahnya udah kecoklatan. Diamkan hingga nastarnya dingin, ini saya diamkan sekitar 20 menit. Untuk bahan olesannya, di sini saya udah siapkan 6 kuning telur. Campur dengan 3 sendok makan minyak goreng. 8 tetes pewarna makanan warna kuning tua. Aduk hingga tercampur rata. Setelah nastarnya dingin, olesi nastar dengan bahan olesan yang telah dibuat sebelumnya. Diolesinya tipis-tipis saja. Setelah olesan pertama selesai, diamkan sebentar hingga kering, lalu olesi 1 kali lagi, olesi dari yang pertama dioles sebelumnya. Jadi untuk bahan olesannya ini dioles 2 kali ya. Setelah diolesi kuning telur 2 kali, ini lanjut dipanggang kembali. Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Letakkan loyang di rak paling bawah. Panggang dengan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api bawah saja, sekitar 15 menit atau sampai kuning telurnya ini kering. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah sekitar 15 menit dipanggang, ini bagian permukaannya udah kering, tandanya udah mateng. Angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan hingga dingin, baru lepaskan nastar dari loyang. Kalau dilepaskan dalam keadaan masih panas, nanti gampang hancur ya. Setelah nastarnya dingin, masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup rapat supaya nastarnya ini tahan lama. Supaya lebih rapi, ini saya letakkan di atas paper cup. Susun ke dalam toples. Kapasitas toples yang saya gunakan ini 500 gram. Nah, ini dia nastarnya. Untuk bagian bawahnya bisa dilihat, ini nastarnya mateng dan gak gosong. Untuk bagian dalamnya, dari patahannya berasa kalau nastarnya ini lembut banget, lumer. Kelihatannya ini dalamnya udah mateng, gak basah lagi. Dari patahannya berasa ini lembut banget. Nastarnya ini enak banget ya, pecah dan lumer di mulut. Kelihatan ini remahannya, teksturnya. Satu resep ini dapatnya 5 toples nastar. Kapasitas toples yang saya gunakan ini 500 gram. Untuk berat bersihnya tanpa toples, ini sekitar 3,2 kg untuk 5 toples. Jadi satu toples ini beratnya sekitar 650 gram ya. Untuk cara buat selainya nanti saya upload di video selanjutnya ya. Nastarnya ini cocok buat isian di toples hari raya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.